Halo, Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan channel kami Marjode TV. Kali ini saya akan ngobrol santai dengan narasumber saya dan saya minta untuk tidak di-skip, tonton terus sampai akhir karena pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol dengan narasumber saya yang mana dia akan menceritakan semua kehidupan nyatanya yang sangat realita. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke. Eh, Siapa namanya? Gita, Gita. Nama panjangnya Nuraila Eka Sagita. Nur Laila Eka Sagita. Berarti saya juga bisa manggil Eka ya? Boleh. Boleh. Oke. Eh, Asli mana? Asli saya Jawa. Asli Jawa. Jawa. Berarti datang ke sini merantau. 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 Boleh tahu Gita aktivitas atau kehidupan sehari-hari? Kalau aktivitas dan kehidupan sehari-hari itu kuliah. 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 Aktivis muda. Terus Terus kayak jualan kecil-kecilan gitulah Bang di kosan gitu. untuk jual kecil-kecilan itu kalau boleh tahu jualan apa itu? Kayak kopi, makanan ringan, makanan berat gitu-gitu sih. Kayak ya buat konsumsi sehari-hari anak-anak kosan gitu. Oh, untuk menambah biaya Kuliah. kuliah Ya, dan betul. untuk menopang kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa. Nah, untuk orang tua kita, Orang tua ada sih sebenarnya di Jakarta Selatan. hmm, terus kenapa Gita memilih tinggal di Bogor? Mungkin karena satu suasana yang di Bogornya enak ya, nggak panas, Panas, adem. adem. Terus yang kedua itu di kos-kosan itu kayak berasa pertemanan itu solidaritasnya tinggi. Oh iya, Kayak iya. udah keluarga sendiri, Kayak keluarga udah sendiri. nyaman Bang gitu. Iya, iya. Kenapa nggak istilah kata, oh ya, kuliahnya di mana? Kuliah di Depok. Depok. Orang tua di Jakarta. Kenapa nggak istilah kata Gita ini memilih berangkat dari Jakarta dengan orang tua? Karena kan, mohon maaf ya, sekarang kan kehidupan sehari-hari ini apa ya sebutnya pergaulan bebas, apa nggak khawatir dengan hal-hal seperti itu? Enggak sih, kayak jujur kayak aku tuh suka lebih kebebasan gitu. Tapi masih tetap beraturan gitu. Iya, iya, iya. Heeh. Jurusan apa itu kalau boleh tahu gitu? IT. 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 Luar biasa. Karena jujur kita saya salah satu apa ya? Kalau dibilang sekarang saya menyesal karena saya dari kecil dari SD, SMP dan SMA saya nggak bisa ngelanjutin ke kuliah. Padahal hati saya pengen kuliah. Karena apa? Cita-cita saya politikus dulu. Oh, politikus. Oh, Keren. bener. Tadi milih Bogor karena suasana di Bogor adem, Adem. tidak panas, Ya, betul. dan apa usaha untuk menopang kehidupan sehari-hari jualan ya semacam kopi di kos-kosan. Gimana? Lumayan. Ya, alhamdulillah. Tercukupikah itu? Cukup, nggak cukup, harus cukup. Cukup, enggak cukup, Harus harus cukup. cukup. Tapi kan kita kalau boleh tahu, maaf ya, Ya. mungkin pertanyaannya agak lebih dalam istilah kata. Biaya kuliah itu kan besar, Betul. bukan hanya istilah kata 100-200 per semester itu kan sudah kelihatan. Saya sendiri aja tidak bisa melanjutkan kuliah karena memang terbentur dengan biaya yang bagi saya eh, luar biasa besar gitu loh. Sehingga saya juga nggak bisa melanjutkan. Nah, untuk Gita dengan berjualan hanya kopi satu renceng dua renceng bisa mencukupi biaya kuliah, terus mencukupi biaya sehari-hari. Kalau saya secara rasio ya kayaknya kurang jauh gitu loh. Apa mungkin ada apa usaha lain atau dengan cara lain? Enggak, cuman jualan seperti itu doang. Hmm.
Jadi ditabung dikit-dikit gitu. Karena kan kalau misalkan jadi di kampus itu ada yang merekomendasiin mungkin kayak sejenis bank gitu loh Bang, kerjasama sama kampus gitu. Jadi bayarnya itu ditalangin dulu sama banknya, nanti aku tiap bulannya nyicil gitu. Biar kuliahnya tetap bisa berjalan lancar gitu. Iya, iya, luar biasa. Nggak khawatir hidup sendiri jauh dari orang tua? Enggak. Karena kalau misalkan jadi kayak kalau kita nih berbuat baik sama orang, kita bakal dibaikin balik gitu. Jadi apa yang kita tanam bakal buah hasilnya itu bisa baik ke kita gitu. Positive thinking. Semoga sukses kita. Amin. Semoga Makasih sukses Bang dan doanya. tercapai apa yang kita impikan, cita-citakan. Amin. Kita sekarang ini, mohon maaf, sekarang ini kan sudah apa istilah kata zamannya ya, apalagi seorang wanita jauh dari kedua orang tua dan hidup di tengah-tengah perkotaan, apa tidak pernah punya pengalaman-pengalaman yang istilah kata yang mungkin pahit, tapi mau gimana lagi? Dalam pergaulan, dalam konteks pergaulan. Ada. Tapi kita harus ngebatasin tetap. Kayak jangan terlalu gimana sih kayak terjebur banget gitu. Harus ada tetap batasan gitu. Kita ngikutin teman-teman boleh, tapi kita harus tetap ngebatasin gitu. Jadi kayak jangan terlalu buruk banget lah gitu. Iya. Yang namanya jauh dari orang tua, artinya setiap teman-teman itu tidak sama kan ya. Ada yang baik, ada yang mungkin kurang baik. Pernah tidak kita ini diajak istilah kata dalam tanda kutip ke dunia malam atau dunia yang agak kelam seperti itu? Pernah. Oh pernah? Pernah. Cuman ngikutin aja gitu. Tapi kalau misalkan ada hal yang ngajak nggak baik banget gitu, jangan tergiur gitu. Boleh tahu di dunia kelamnya? Paling ke clubbing doang sih Bang. Clubbing doang. Clubbing doang gitu. Ke apa namanya? Istilah kata semacam apa ya, karaoke saya kurang ini sih. Oh enggak karaoke kayak dugem gitu. Dugem gitu sering? Enggak sering, sekali dua kali gitu. Pernah ya, cuman buat hiburan doang hiburan gitu, dan pengalaman ya, enggak terlalu ini biar banget tahu ya. Kayak ternyata kalau kayak gini udah tahu ngerasain gitu. Luar biasa. Cita-cita, karena saya lihat Gita ini kan masih usia muda bagi saya, sangat muda, artinya masa depannya masih sangat panjang. Apa itu? Cita-cita dan harapan ke depan. Harapan aku sih buat kedepannya biar jadi orang sukses pasti ya. Pasti. Terus kalau cita-citanya tuh kayak jadi pengusaha sukses aja gitu. Pengusaha sukses. Apa sih yang sehingga yang mendasari diri kita memilih Bogor ini? Mungkin ada sesuatu kota Bogor ini sangat apa ya spesial sehingga kita ini milih di Bogor. Karena kalau saya lihat kita orang tua di Jakarta. Betul. Terus kuliah di Depok. Betul. Tapi kita tinggal di Bogor, memilih jauh dari orang tua. Mungkin ada Bogor ini istimewanya seperti ini atau gimana? Satu, aku lebih pengen hidup lebih mandiri. Yang kedua mungkin Bogor itu orangnya ramah-ramah ya. Oh gitu? Iya ramah-ramah, kayak misal walaupun gak kenal juga kayak nyapa teh gitu. Kalau misalkan di Jakarta kan masing-masing, gue lulu gitu kan. Iya sih. Itu yang saya tertuju ke Bogor tuh seperti itu. Luar biasa. Semoga apa yang diinginkan tercapai. Amin. Dan kita juga bisa terus berkreasi dalam masa mudanya. Amin. Saya sebenarnya sih ada pertanyaan saya yang mungkin lebih dalam lagi. Apa tuh? Cuman saya merasa takut istilah kata risih ke kita. Enggak, apa aja? Enggak apa-apa. Oke. Yang kesan yang ada di saya, katakanlah saya adalah
aktivis yang tidak tercapai, ingin jadi aktivis tapi tidak tercapai. Dan saya juga walaupun belum pernah kuliah, karena saking ingin kuliah saya bergaul dengan teman-teman yang sudah kuliah. Artinya saya pernah nginep di kos-kosan Betul. mereka seperti itu. Dan pernah saya menangkap di dalam benak saya, apalagi seorang wanita, anak kampus, hidup mandiri, sedangkan ada juga yang anak dalam masa pantau orang tua itu masih tidak bisa terkontrol. Nah, untuk kita sendiri dalam kehidupan mungkin tanda kutip tadi kelam, atau ya ada yang usil, yang cowok-cowok seperti itu, atau mengalami kehidupan ya mungkin katakanlah pergaulan bebas. Pernah? Kalau pergaulan bebas gitu, pernah. Oh, pernah. Pernah. Di Bogor, di Depok, atau di Jakarta? Di Jawa. Oh, di Jawa. Di Jawa. Berarti sebelum kuliah? Ya, betul. Boleh tahu tuh? Apa? Nggak apa-apa. Ya, itu sih cuman masa lalu ya, Mas. Iya, masa lalu. Masa lalu gitu. Ya, waktu itu zaman-zaman saya SMP. SMP? Iya, karena jujur saya itu broken home. Nah, broken home itu kebetulan bokap kandung itu dari kecil udah kayak nggak ada komunikasi, terus nyokap kerja di Jakarta, di Bandung gitu, mungkin satu kurang pantauan orang tua gitu. Jadi dari situlah terjerumus dengan pergaulan bebas. Pergaulan gitu. bebas. Iya. Bukan SMA berarti ya? Berarti kalau Bukan, karena SMA-nya saya di pondok. SMA-nya di pondok. Iya. Alhamdulillah. Jadi apa ya istilah kata Toba. tobat. Oh ya, umur berapa sekarang kita? Sekarang 21 tahun. 21 tahun. SMP pada saat itu umur Berarti umur pada saat itu kelas berapa? Kelas berapa SMP? kelas 2 SMA. Kelas 2 SMP. Sampai sejauh mana itu pergaulan bebas? Sampai sejauh pernah keciduk. Pernah keciduk. Maaf, seperti sampai melakukan hubungan seperti enggak. suami istri. Enggak. Jadi pergaulannya cuma kayak mungkin minum alkohol doang gitu. Oh. Ya. Istilah kata ya mungkin tidak wajar, cuman pada zaman ini bagi anak-anak muda-mudi sekarang itu dianggapnya sudah biasa seperti itu. Oh iya. Terus saya tertarik nih. Pada saat itu SMP, SMA di pondok. Di pondok. Di Jawa juga. Di Brebes. Di Brebes. Ya. Sampai lulus berarti nggak lama dong pindah Jawa ke merantau ke sini itu. Jadi kan SMK kan di Brebes 3 tahun. Nah, lulus 2020. Iya, 2020. Berarti Saya lulus 2020. Baru kemarin pemirsa, baru kemarin itu. Iya. Apa ya? Masuk kalau saya ngelihatnya si Gita ini orangnya cabai rawit. Pedes. Entah pedas. Ketahuan dari karakter pembicaraannya, tone-nya, itu saya ngerasa banget itu loh. Berani. Pedes. Dan mandirinya kelihatan. Tapi bukan kategori ayam kampus kan? Bukan. Yang bener. Kalau saya kategori ayam kampus saya udah kaya. Loh, kok bisa kaya? Karena kalau yang ayam kampus pasti udah bawa mobil ke kampusnya. Saya kan naik kereta. Naik kereta ya? Luar biasa. Bagus. Jadi pengalaman apa ya? Proses pendewasaan dan pengalaman Gita itu sudah dimulai dari SMP. Ya, SMP. Terus SMA mulai tobat, ya kan? Anggaplah tobat dulu. Tobat sehingga melanjutkan ke kuliah di Depok. Di kampus mana tuh Depok kalau boleh tahu? Di BSI. Di BSI. Ya. Bukannya BSI itu juga Bogor ada? Kenapa Ada.
mesti jauh-jauh ke Depok. Kalau misalkan di Bogor bisa aja pindah bang. Cuman pas saya nanya di Bogor itu nggak ada yang S1. Rata-rata D3 semua. Karena kan saya sudah ngambil terlanjur S1. Dan kalau si Gita, saya sangat menarik sih. Gita SMP-nya istilah kata pernah terjerumus di pergaulan bebas. Berarti sekarang pun Gita udah punya pacar atau apa? Sudah pasti kan? Ada. 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 Oh, kirain nggak ada lowongan nih. Udah nggak ada lowongan ini. Aduh pemirsa. Ternyata sudah ada yang memiliki. Tapi tenang saja pemirsa. Sebelum janur kuning melengkung masih bisa masuk. Boleh. Boleh. luar biasa. Saya sangat happy ya ngobrol di kesempatan kali ini dengan seorang wanita yang gigih dari dari seumur dia sudah mandiri, sudah mau jauh dengan orang tua. Itu bagi saya luar biasa. Jarang ada seorang apalagi wanita seumur beliau itu jauh. Zaman sekarang kebanyakan malah dikatakannya anak mami gitu ya. Ya, anak-anak yang masih bisa menikmatin harta orang Orang tua. Minta ini itu langsung dituruti. Orang tua, iya. Udah belagu tuh di jalan tuh begini ya. Gaya motornya yang beli bapaknya. Untuk kita sekarang motor ada? Motor belum. Karena masih memang untuk lebih mengedepankan untuk biaya kuliah ya. Luar biasa. Gita, sekali lagi mungkin udah berapa kali saya bilang ke Gita, semoga Gita sukses, tercapai apa yang dicita-cita. Terus sekarang semester berapa nih? Baru semester 2. Saya tuh kuliahnya tuh masuknya telat. Kalau misalkan saya nurutin alur pendidikan, berarti sekarang udah semester 5. Karena kan lulus 2020 itu saya langsung kerja. Kan 2020 itu lagi masa-masa pandemi. Nah, di mana-mana itu karyawan lagi pada di PHK, dikurangin. Nah, saya tuh mikir gimana caranya biar keluarga saya yang di kampung bisa tetap makan. Kebetulan om tante saya kan di PHK juga, jadi nggak ada yang bantu ekonomi. Nah, yang kedua adik saya masih sekolah. Jadi saya lulus, adik saya juga harus tetap bisa sekolah. Jadi saya mau nggak mau harus kerja. Kerjanya itu waktu itu pas itu tuh ART sama babysitter. Jadi 2020 lulus langsung kerja jadi ART. Gajinya dibagi-bagi, bantu adik sekolah. Gitu. Kita banyak ya, tidak sedikit anak kampus istilah kata untuk mencukupi biaya kuliah dan biaya ini itu kadang mohon maaf terkadang dia menjual diri. Banyak kan, mungkin teman-teman kita ada kan seperti itu? Ada satu kosan ada pernah curhat ke kita gitu? Iya pernah, cuman ya itu mungkin mereka gitu. Iya. Merasa tergiur nggak dengan hal-hal seperti itu ketika ada titik yang mungkin Gita sangat membutuhkan, pernah nggak? Sempat tergiur, cuman mikir lagi. Gitu. Sempat tergiur? Apa sudah tergiur? Sempat tergiur. Bener nih. Bener. Masih malu-malu dia. Enggak, tapi ini terus sempat tergiur, tapi enggak gitu. Cuman kayaknya enak ya gitu, kayak ngelihat teman-teman yang seperti itu kayak bawanya mobilnya mobil Alphard gitu, BMW gitu. Luar biasa. Iya, memang tidak sedikit kan seperti itu kan. Istilah kata mohon maaf untuk dengan caranya dia entah apa yang dilakukan, saya tanda petik ya kurang paham, tapi pada intinya untuk menopang untuk kebutuhan kuliahnya, kebutuhan sehari-harinya, dan itu memang berlaku kadang-kadang sama mahasiswi yang jauh dari orang tua. Makanya saya termasuk salut loh sama si Gita masih punya rem. Apa mungkin karena Gita ini SMA-nya pernah di pondok atau gimana itu?
ada rem kan, semacam ada rem. Iya. Iya benar, masih melekat itu. Iya. Luar biasa. Ini kawan saya pemirsa, suatu contoh bagi teman-teman. Artinya semua apa yang kita butuhkan, banyak jalan dengan cara yang halal. Seperti itu. Jadi tidak harus kita, mohon maaf, harga diri kita lepas, kehormatan kita lepas untuk mencapai cita-cita kita. Tidak seperti itu. Buktinya Gita ini dengan seumur beliau yang masih sangat muda, tapi dia masih punya rem dengan apa, sesuai dengan statementnya, karena pernah SMA-nya di pondok. Nah, penting bagi pemirsa ketika punya anak, yang minimal kita masukkanlah ke sekolah-sekolah yang karena apa, untuk kedepannya bisa ada untuk rem untuk diri kita. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya kita ngobrol santai malam ini. Dan semoga pertemuan kita bukan hanya sampai di sini, kita terus bisa bersilaturahmi, berteman, dan boleh dong kapan-kapan saya bisa mastiin ke kita kalau kita itu benar-benar punya cowok, saya bisa dikenalin. Boleh. Maksud saya kalau belum kan bisa saya masuk kayak gitu loh. Oke pemirsa, ini adalah contoh yang sangat luar biasa bagi teman-teman di luaran sana. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa sekali lagi subscribe, share, like, and comment supaya channel kami ini terus dan terus berkembang. Terima kasih dari saya. Gita, boleh salaman? Boleh. Gak boleh nyium katakannya ya, gak boleh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.